Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Baik, alhamdulillah kita sudah bertemu di pelajaran sejas pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan hari ini banyak materi yang akan saya sampaikan. Nah, tapi sebelum ke materi, mari kita buka pertemuan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak lupa di kondisi pandemi saat ini kalian wajib menerapkan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, ini sangat penting bagi kalian semuanya untuk dilakukan karena di kondisi pandemi sekarang ini sudah lumayan ya fluktuatif, jadi banyak penularan yang akibat penularan corona ini. Jadi setidaknya kalian bisa memperlambat penyebaran corona ini. Nah, dan aku bisa mengingatkan kembali untuk hari ini, untuk mata pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang manfaat pemanasan sebelum latihan. Jadi mohon dari awal sampai akhir kalian bisa disimak. Kemudian nanti ada beberapa materi yang mesti kalian simak. Kemudian materinya jangan lupa kalian nanti tulis di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti fotokan ke grup penjas kelas masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa materi yang mesti kalian resume, ada materi yang mesti kalian tulis, dan nanti jangan lupa dikirimkan ke grup penjas masing-masing. Baik anak-anakku, di materi hari ini adalah manfaat pemanasan sebelum latihan. Nah, di sini kalian bisa dilihat seperti yang telah kita ketahui, suatu sesi olahraga atau latihan terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah pemanasan atau warming up, yang kedua adalah latihan inti, dan yang ketiga adalah pendinginan atau cooling down. Nah, tidak sedikit yang melewatkan ataupun hanya melakukan sekedarnya fase pemanasan. Padahal pemanasan memiliki banyak manfaat bagi otot dan tubuh kita. Pemanasan adalah bagian dari kegiatan latihan atau olahraga yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga inti. Fase pemanasan biasanya dilakukan dengan kardio ringan dan juga bisa dikombinasikan dengan peregangan dinamis dan statik. Selanjutnya, apa manfaat yang didapatkan saat melakukan pemanasan? Pada dasarnya, pemanasan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan otot yang akan digunakan saat latihan. Jadi ketika kita digunakan untuk latihan, otot itu sudah siap karena sebelumnya sudah melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua adalah meningkatkan detak jantung. Nah, detak jantung ini, jadi ketika kita langsung ke inti itu berbahaya. Jadi sebaiknya pemanasan dulu, karena dari situ jantung bergerak perlahan-perlahan, agak kencang, dan kemudian jantung akan beradaptasi dengan latihan yang sudah kalian lakukan atau yang sedang kalian lakukan. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini karena dari awal kalian sebelum olahraga itu pasti kondisi tubuhnya dingin, maka lama-lamaan akan panas dan sebagainya. Jadi nanti jika melakukan pemanasan, maka suhu tubuh akan meningkat. Selanjutnya adalah meningkatkan sirkulasi darah. Nih, ketika kalian pemanasan, ternyata meningkatkan untuk sirkulasi darah. Jadi sangat banyak manfaatnya ketika kita melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mempersiapkan sendi untuk melakukan aktivitas latihan. Seperti kan ini banyaknya sendi. Nah, jadi ketika kita pemanasan terlebih dahulu karena sudah pemanasan di awalnya, jadi ketika nanti latihan inti atau berat dan sebagainya, kita sudah siap sendi-sendinya karena sudah dilatih dengan pemanasan terlebih dahulu sebelum ke aktivitas. Nah, keenam adalah mengurangi risiko cedera. Nih, kadang banyak orang yang menyepelekan tentang pemanasan ini. Justru dengan tidak pemanasan, orang akan rentan mengalami namanya cedera. Nah, adapun kan kadang ada orang yang pemanasan dulu kemudian cedera. Nah, ini ada perbedaan ya. Dia ada dua. Yang satu A karena dia tidak pemanasan kemudian cedera. Yang B, dia pemanasan kemudian cedera. Nah, akan berbeda dari segi kesembuhan yang A dengan yang B. Yang A karena dia tidak pemanasan, maka cederanya akan lama. Tapi beda dengan yang si B. Yang si B dia pemanasan kemudian cedera, tapi insya Allah cederanya tidak akan lama. Berbeda dengan yang tidak pemanasan kemudian cedera. Jadi sangat manfaat ketika kita melakukan pemanasan itu, ya salah satunya adalah dengan pemanasan terlebih dahulu agar mengurangi risiko cedera, apalagi yang cederanya yang berat.
Selanjutnya adalah meningkatkan performa latihan. Nah, kadang kalau dalam pertandingan dan sebagainya, kalau tidak ada pemanasan kadang suka gugup dan sebagainya. Hanya diharuskan untuk pemanasan adalah meningkatkan performa latihan. Jadi sebelum ke inti kita ada latihan dulu dengan upayanya adalah dengan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan di atas, yang tadi ya, bahwa pemanasan dilakukan dengan mengkombinasikan kardio ringan dengan peregangan dinamis dan statis. Nah, pertanyaannya yang sering muncul adalah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga? Sekali lagi pertanyaannya yang banyak muncul yaitu berapa lama sih sebetulnya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga ini? Nah, kalian bisa lihat di seterusnya ya. Nah, pada dasarnya jangan terlalu khawatir dengan berapa lama waktu yang diperlukan, tapi fokuslah pada setiap kegiatan dalam sesi pemanasan dan lakukanlah secara sungguh-sungguh. Nih, jadi meskipun sebentar pemanasannya, tapi kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh itu sangat bermanfaat ketimbang lama tapi kalian tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada bedanya dengan kalau yang tidak sungguh-sungguh tidak ada bedanya dengan yang tidak pemanasan. Jadi yang bagus adalah pemanasan dengan sungguh-sungguh. Kalau gerakan seperti ini ya sampai maksimal begini contohnya. Kalau gerakan itu sampai maksimal gerakannya seperti itu ya. Selanjutnya, normalnya fase pemanasan biasa dilakukan selama 5-10 menit setiap latihan inti. Tetapi juga dapat disesuaikan dengan level atau intensitas serta jenis olahraga yang akan dilakukan pada hari itu. Nah, jadi di sini kalian bisa menyesuaikan dengan kualitas inti latihan kalian. Contohnya kalau sepak bola kan kurang lebih 90 menit ya. Nah, itu berarti latihan pemanasannya atau latihannya bisa mencapai 10-15 menit ya. Tapi ini normalnya 5-10 itu dalam fasenya normal ya. Kalau olahraga yang berat seperti badminton ataukah sepak bola, futsal itu minimalnya adalah 10-15 menit tiap pemanasan. Nah, apabila intensitas latihan cukup tinggi, maka pemanasan yang dilakukan juga harus disesuaikan agar bisa mempersiapkan tubuh semaksimal mungkin. Jadi, apabila main bola dan sebagainya, berarti pemanasannya harus lebih ini lagi ya disesuaikan. Jadi kalian harus menyesuaikan kegiatan intinya atau olahraganya apa dengan pemanasannya apa. Jadi jangan sampai olahraga sepak bola kan lama ya kurang lebih 10 menit, tapi pemanasannya cuma 2-5 menit. Itu sangat tidak sesuai dengan kegiatan itu yang kalian mau lakukan. Selanjutnya, pada intinya janganlah melewatkan sesi pemanasan sebelum latihan atau olahraga. Jadi jangan sampai kalian tidak melaksanakan pemanasan sebelum olahraga. Jika melewatkan atau bahkan menyepelekan pemanasan, berarti Anda membiarkan tubuh Anda sendiri untuk rentan terkena cedera. Jadi kalian seperti merusak diri sendiri ya, ketika kalian tidak melaksanakan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Nah, tujuan pemanasan sebelum olahraga. Nah, dengan melakukan pemanasan, tubuh jadi lebih siap untuk melakukan aktivitas fisik. Ini beberapa tujuan melakukan pemanasan sebelum olahraga adalah: yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas. Nah, dengan melakukan pemanasan, tubuh menjadi fleksibel. Nah, fleksibel berarti mudah digerakkan ya, gerakan mana-mana, sendinya dan sebagainya udah siap. Saat tubuh sudah fleksibel, maka gerakan bisa dilakukan lebih optimal. Nah, yang kedua adalah gerakan lebih leluasa. Pemanasan yang baik akan meningkatkan fleksibilitas sehingga membuat seorang bisa melakukan gerakan-gerakan olahraga dengan leluasa. Artinya, range of motion yang dilakukan bisa melibatkan tiap persendian secara menyeluruh. Selanjutnya adalah mengurangi risiko cedera. Melakukan pemanasan akan membuat otot lebih rileks sekaligus mengurangi risiko mengalami cedera. Yang keempat adalah melancarkan aliran darah dan oksigen. Ketika aliran darah dan oksigen lebih lancar, maka otot mendapatkan nutrisi yang diperlukan, terutama ketika otot digunakan untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup intens. Manfaat lain dari pemanasan yang benar adalah, jadi manfaatnya harus pemanasan yang benar, yaitu adalah meningkatkan efektivitas tubuh saat berolahraga, meskipun hanya dilakukan sekitar 5-10 menit durasi waktunya. Pemanasan tetap punya peran signifikan dalam efektivitas sebuah olahraga.
Nah, tipe pemanasan sebelum berolahraga. Jadi ada dua tipe ya di sini ya. Berdasarkan tipenya, pemanasan sebelum berolahraga dibedakan menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Nah, yang pertama adalah pemanasan dinamis. Tujuan pemanasan dinamis adalah mempersiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas lebih tinggi. Dalam pemanasan dinamis, gerakannya serupa dengan apa yang akan dilakukan saat berolahraga inti. Contoh gerakan seperti lunges, squat, atau melakukan jogging. Pemanasan dinamis dapat membantu membangun kekuatan, mobilitas, koordinasi, dan aspek yang dapat meningkatkan performa seseorang saat berolahraga. Nah, selanjutnya adalah pemanasan statis. Pemanasan statis paling efektif dilakukan pada akhir sesi olahraga. Gerakan yang dilakukan berupa stretching dalam durasi tertentu untuk membantu memperkuat otot. Nah, ini berbeda dengan pemanasan dinamis ya. Dalam pemanasan statis, seseorang cenderung